Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi diskresi pemerintahan. Nah, saya Puput Aurelia dan rekan-rekan saya Anggi Yulia, Ririn Rindriani, Domini Jacqueline, Aziza Naura, Prilly Putri, dan Erdin Prayoga. Eh, Pada materi pertama yang akan menyampaikan materi itu adalah Saudara Erdin. Kepada Saudara Erdin, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, diskresi itu adalah dalam konsep hukum administrasi negara, tindakan di luar ketentuan hukum tertulis dapat dibenarkan, yaitu agar prinsip legalitas pada tahap operasionalnya dapat dilaksanakan secara dinamis, efektif, dan efisien. Konsep tersebut dikenal dengan diskresi. Diskresi ini memiliki peranan-peranan yang penting. Salah satunya itu, yang pertama itu sangat penting dalam segala aspek. Yang kedua itu kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu utamanya adalah mengisi kekosongan. Ketentuan tertulis juga salah satu aspek pentingnya, serta melenturkan ketentuan yang kaku atau rigid dan sudah usang atau out of date. Bahkan menyesuaikan dengan konteks kekinian yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat publik. Realitasnya kan terkadang berbanding terbalik dengan ekspektasi kita, yaitu penggunaan diskresi oleh pejabat publik dengan dalih untuk kepentingan umum dan kepastian hukum. Justru telah mengorbankan hak-hak individual masyarakat, baik secara pribadi, kelompok, maupun badan hukum perdata. Nah, adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi tersebut. Hal ini dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang klise dan paradoks. Pandangan tersebut ada benarnya apabila ditelaah kembali terhadap kasus-kasus hukum yang pernah ada dan sedang terjadi saat ini, yang dilakukan pejabat publik tentunya dalam memahami makna diskresi. Misalnya diskresi yang menimbulkan akses negatif adalah kasus Bulog, kasus Texnaco, lalu ada kasus pembangunan Bandar Udara Samarinda, Kutai Kertanegara, serta kasus Bank Senturi dan juga kasus Hambalang dan lain-lain dan kasus lain-lainnya. Banyaknya kasus kaitannya dengan diskresi tersebut, menurut menurut penulis diawali dengan adanya celah bagi pejabat publik dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang sesuai kehendaknya atau kepentingan dirinya maupun kelompok tertentu. Kasus hukum yang sering muncul terkait diskresi pejabat publik dapat terjadi di dalam jenis ataupun bentuk apapun, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian maupun keuangan negara. Oke, next. Anggi. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Erdin, yaitu tugas pemerintah daerah juga melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, ketentuan di lingkungan Kementerian Negara tersebut memberikan peluang kepada para menteri untuk melakukan diskresi, karena banyaknya norma yang memberi wewenang kepada menteri untuk melakukan perumusan, penetapan, pelaksanaan, kebijakan di bidangnya masing-masing dari tingkat pusat maupun dengan daerah. Next. Nah, kemudian di dalam pemerintahan daerah juga ya masih mengalami banyak kendala dalam mengimplementasikan diskresi ini. Nah, seperti apa yang tercantum dalam aturan dan mekanisme pemberian dan hibah dan bantuan sosial sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 32 tahun 2011 yang mana tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang kemudian sebagian normanya itu dilakukan perubahan gitu dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2011. Next. Nah, kemudian konsepsi penjabat publik ini dari segi istilah ada dua pengertian, yaitu penjabat yang di mana dengan orang yang sebagian pemangku atau orang yang mempunyai jabatan. Nah, dan publik itu yang diartikan sebagai masyarakat. Nah, peristilah penjabat publik ini juga sering dikaitkan dengan persebadanan dengan istilah asing antara lain government, administration, gesture, overhead, and sebagainya di beberapa negara yang Anggi untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. Nah, selanjutnya perbedaan kewenangan dan wewenang itu artinya kewenangan itu
kaitannya dengan otoritas pejabat publik itu muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan wewenang merupakan bagian dari kewenangan tersebut. Dalam Khasanah Hukum Administrasi Negara, terdapat 3 macam cara untuk memperoleh kewenangan pemerintah, yaitu atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu kesatuan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, delegasi atau terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh pejabat publik yang memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada pejabat publik lainnya. Dan yang ketiga itu ada mandat atau tidak terjadi pemberian suatu wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari pejabat publik yang satu kepada yang lain yang ada hubungan internalnya. Dari ketiga kewenangan pejabat publik tersebut, menurut sifatnya dibagi lagi tuh menjadi 3 macam, yaitu pertama, kewenangan yang bersifat pilihan atau fakultatif. Kewenangan semacam ini tuh berdasarkan norma yang pada peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut digunakan. Kedua, kewenangan yang bersifat terikat atau gebonden. Norma yang ada dalam peraturan dasarnya sudah menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Ketiga, kewenangan yang bersifat diskresioner atau wewenang yang diberikan oleh peraturan dasar tidak bersifat terikat, yaitu ketika pejabat publik menentukan isi dari suatu tindakannya, bebas dilakukan berdasarkan interpretasinya. Nah, konsep yang dipengaruhi dari beberapa pemikiran yang berlaku di beberapa negara itu ada pertama negara Inggris. Dasar pemikiran adanya diskresi atau discretionary powers adalah jenis tindakan raja atau ratu yang legal dapat dilakukan tanpa harus meminta persetujuan dari parlemen atau lembaga legislatif. Bahkan dalam sejarah sebagai dilakukan diskresi untuk melanggar hukum uh, umum dan melanggar hukum umum dan mengerahkan ini PPT-nya di sebelumnya deh, slide sebelumnya. Sorry. Lu bilang aja next gitu. Oke, Sebelumnya, yang sebelumnya, menerahkan seorang asing pada pemerintahnya sendiri untuk diadili. Oke, selanjutnya ada pengaturan mengenai adanya diskresi ada dalam AWB atau Elegant Wet Basturage atau General Administrative Law Act atau bisa disebut juga dengan Undang-undang ini mengatur proses pengambilan keputusan dan tindakan oleh pejabat publik, baik yang bersifat terikat maupun bebas. Selain mengatur batas-batasan yang harus diperhatikan oleh pejabat publik, juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kemungkinan terkena dampak diambilnya keputusan dan tindakan oleh pejabat publik. Adapun menurut JBJM Tenberger dan beberapa ahli hukum publik yang memberikan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah. Walaupun adanya kebebasan, tetap memiliki batas berdasarkan isi ketentuan pemerintah yang baik. Alur pikir adanya diskresi di negara Belanda oleh H.D. South dianggap sebagai sebuah konsekuensi fungsi pemerintah yang sangat luas dalam negara hukum modern yang ada di beberapa negara Eropa, terutama di Belanda. Selanjutnya, ada administrasi, ada yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Di antara bentuk-bentuk keputusan dan tindakan tersebut, ada yang disebut dengan arrangement atau prosedur administrasi pemerintahan pada pokoknya menyatakan setiap lembaga negara atau publik memiliki kewenangan membuat diskresi. Jika menggunakan kewenangan tersebut, haruslah sesuai dengan kegunaan bagi adanya diskresi. Berdasarkan ketentuan yang mendefinisikan diskresi tersebut digunakan. Masih bagian gue. Apa mau langsung dilanjut aja? Tadi siapa Prilly kan setengah itu yang negara Jerman itu. Iya, Dinda Resman itu tadi. Pril langsung aja, Pril, please. Iya, sabarin sayangnya. Tahu aku, kamu buru-buru. Iya, enggak, gue nggak jadi nginep kos lu soalnya. Oh ya udah. Berdasarkan ketentuan yang mendefinisikan diskresi tersebut, terlihat bahwa secara konseptual berbeda dengan istilah yang sering digunakan banyak pakar hukum baik di Indonesia maupun negara lain, yaitu menyamaartikan dengan istilah praesis erremensens, undang-undang administrasi pemerintah, dan juga terkadang aturan internal lembaga pejabat publik berbeda. Diskresi disebut dapat diungkapkan dalam bentuk apapun, dapat dikeluarkan secara lisan tulisan atau bentuk lainnya.
Tindakan administratif lisan harus dipertegas dengan tulisan yang mengandung tanda tangan atau nama penjabat publik atau pihak yang berwenang untuk memberikan atau menetapkan tindakan tersebut. Dari 3 negara dapat disimpulkan seperti ini. Kalau Inggris, sumber hukumnya itu konstitusi, asal muasal dari kedaulatan kerajaan, karakternya itu politik atau hak prerogatif, produknya kebijakan dan tindakan. Sedangkan Belanda, sumber hukumnya pengaturan perundang-undang, asal muasal dari kedaulatan kerajaan, karakternya hukum, kewenangan, produknya keputusan dan tindakan. Sedangkan negara Jerman, sumber hukumnya peraturan perundang-undangan, asal muasalnya kekuasaan negara, karakternya hukum, dan produknya keputusan dan tindakan. Next. Selanjutnya ada pengertian diskresi, keputusan, atau tindakan pejabat publik menurut beberapa ahli hukum administrasi negara di Indonesia, yaitu yang pertama ada Prayudi Atmosudirjo yang mengartikan diskresi sebagai kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan atau dari para pejabat publik yang berwenang dan wajib menurut pendapatnya sendiri. Pendapat ini melihat adanya hubungan antara diskresi dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan dasar atau garis sikap atau pedoman untuk melaksanakan dan mengambil keputusan atau tindakan, sedangkan diskresi pada umumnya dipakai untuk menetapkan kebijaksanaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Syaran Basah yang menyatakan bahwa dalam hal pejabat publik memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau diskresi. Sikap tindakannya yang demikian harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Nah, pertanggungjawab tersebut yang dimaksud adanya batas-batas ketaatan akan asas atau ketatasasan, yaitu batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, ada pengertian yang lebih konkret lagi yang disampaikan oleh Fatima Asyar, yang menurutnya diskresi diartikan sebagai salah satu rumusan kekuasaan pemerintahan negara, yaitu memberikan ruang gerak kebebasan atau memberikan freesias permission. Pejabat publik yang diberi kekuasaan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan yang menangkap maksud dan tujuan dari kekuasaan dengan maksud menyelenggarakan pemerintahan yang dilimpahkan dan menentukan sendiri apakah dia akan melaksanakan kekuasaannya itu, serta pejabat publik tersebut dapat menentukan sendiri kapan ia akan berbuat demikian dan bagaimana caranya menggunakan kekuasaan itu. Selanjutnya ada Utrecht yang diartikan diskresi itu sebagai pemindah tanganan kewenangan badan legislatif kepada badan pemerintahan atau eksekutif sebagai konsekuensi adanya konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Selanjutnya ada Mushan yang menjabarkan diskresi sebagai kewenangan yang bersifat bebas yang diberikan kepada pejabat publik karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan memberikan ruang gerak kebebasan untuk bertindak. Nah, maksudnya pejabat publik ini diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dibebankan kepadanya. Sedangkan Indro Hartem berpendapat bahwa diskresi sebenarnya merupakan kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan atau kebebasan untuk mengadakan suatu penilaian mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tepat, dan mana yang tidak tepat. Dalam implementasinya, diskresi mempunyai 2 pola, yaitu ada yang pertama ada kebebasan untuk menilai secara objektif, yaitu apabila norma dalam undang-undangnya bersifat samar-samar, akan tetapi sesungguhnya dimaksudkan sebagai norma hukum yang objektif, karena rumusan eksplisitnya sulit untuk diberikan, misalnya rumusan bertingkah laku sebagai abdi negara yang baik. Kemudian yang kedua adalah kebebasan menilai secara subjektif. Artinya adanya kebebasan melakukan suatu kebijakan sendiri, karena undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat publik untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu peristiwa konkret. Kemudian pengertian diskresi keputusan atau tindakan pejabat publik dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 mengartikan bahwa diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Terima kasih. Yang menjadi kriteria diskresi keputusan atau tindakan pejabat publik yaitu ada beberapa poin, yaitu diskresi yang mengharuskan pejabat publik menaati norma dan hukum. Yang kedua, adanya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, menilai hukum.
Yang ketiga, penilaian pejabat publik dan memberikan solusi. Yang keempat, adanya stagnasi pemerintahan. Yang kelima, ada memberikan kepastian hukum. Keenam, terdapat unsur kebijaksanaan pada pejabat publik untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, pejabat publik harus memperhatikan tujuan diskresi. Yang kedelapan, ada taat dalam asas. Yang kesembilan, dalam pejabat publik harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang terakhir, ada bentuk pertanggungjawaban harus dengan adanya pengujian hukum. Terkait adanya penyerahan wewenang lembaga legislatif kepada pejabat publik, menurut Strachan dan Van Wyk disebut target whatever atau sikap mundur dari pembuat undang-undang. Dengan demikian, pejabat publik dalam melaksanakan urusan pemerintahan mengeluarkan keputusan dan melakukan suatu tindakan hukum. Partner dan rekan saya. Aku kan? Nah, terkadang diskresi keputusan atau tindakan pejabat publik bermakna ganda atau dapat dikatakan dapat positif sekaligus dan negatif sekaligus untuk dihindari. Tindakan diskresi keputusan atau tindakan yang disalahgunakan pejabat publik diperlukan sarana yang membatasi diskresi keputusan dan tindakan pejabat publik tersebut, yaitu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Maksud sarana di sini adalah tolak ukur atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dalam mempertimbangkan atau menentukan diskresi keputusan atau tindakan pejabat publik dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Menurut UU AP, tolak ukur diskresi keputusan atau tindakan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah yang pertama, cetak tertulis atau elektronik. Yang kedua, harus tetap memperhatikan asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu asas legalitas atau peraturan perundang-undangan, asas perlindungan terhadap HAM, dan asas umum yang memperhatikan dengan baik AAUBP. Yang ketiga, bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Selanjutnya dilakukan dengan kewenangan yang tidak melampaui kewenangan atau batas-batas normalnya tetap diperhatikan. Yang kelima, mematuhi persyaratan dan prosedur yang dilakukan dengan itikat yang baik. Nah, penggunaan diskresi yang berpotensi merubah alokasi anggaran, maka pejabat pemerintahan wajib memperoleh persetujuan dari atasan. Yang kedua, penggunaan diskresi yang menimbulkan keresahan di masyarakat, keadaan darurat, mendesak, atau terjadinya bencana, maka pejabat tersebut wajib memberikan pelaporan kepada atasan dengan menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak atau pihak ketiga untuk terlibat dalam prosedur penerbitan putusan, terutama dalam memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta-fakta yang terkait untuk membuat suatu keputusan. Tindakan administrasi perubahan yang dapat menimbulkan pembinaan atau pembenahan bagi individu atau masyarakat. Selain itu, dalam naskah akademik UAP ada beberapa batasan atau rambu-rambu bagi penilaian diskresi itu, khususnya melanggar atau tindak ini didasari atas dua hal. Yang pertama, diskresi mengandung penyalahgunaan wewenang. Ini atau penggunaan tujuan yang sesuai yang dimaksud itu tidak sesuai yang wewenang yang diberikan. Dan yang kedua, diskresi mengandung arbitrariness atau diskresi dinilai melanggar prinsip proporsionalitas. Beranjak dari tolak ukur, inilah diskresi keputusan dan atau tindakan pejabat publik bersandar. Dalam perspektif dogmatika hukum, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pejabat publik dalam melakukan diskresi keputusan atau tindakan harus mematuhi kriteria tersebut. Nah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, konsep AAUPB maupun Pasal 10 RUU AP. Sebagai ilustrasi dapat Nah, inilah ilustrasi dari proses implementasi sampai inputnya. Bisa dilihat dari diskresi keputusan, kemudian kewenangan, kemudian ada AUBP-nya, dan tata pemerintahan yang baiknya bagaimana. Selesai. Terima kasih atas presentasi. Terima kasih atas sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jacqueline. Nah, diskresi itu adalah dalam konsep hukum administrasi negara, tindakan di luar ketentuan hukum tertulis dapat dibenarkan, yaitu agar prinsip legalitas pada tahap operasionalnya dapat dilaksanakan secara dinamis, efektif, dan efisien. Konsep tersebut dikenal dengan diskresi.
Oke, next. Hah? Hah? Nah, diskresi ini memiliki peranan-peranan yang penting. Salah satunya itu, yang pertama itu sangat penting dalam segala aspek. Yang kedua itu kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu utamanya adalah mengisi kekosongan. Ketentuan tertulis juga salah satu aspek pentingnya, serta melenturkan ketentuan yang kaku atau rigid dan sudah usang atau out of date. Bahkan menyesuaikan dengan konteks kekinian yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat publik. Oke, next. Selanjutnya pemateri kedua setelah Erdin itu adalah Anggi. Pada Anggi, silahkan mempresentasikan materinya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Erdin, yaitu realitasnya terkadang berbanding terbalik ya, yaitu penggunaan diskresi atau oleh penjabat publik dengan diahli untuk kepentingan umum dan benar, nah, ada Sopi, maaf, ada Sopi. Ih, Sopi itu sorry, ada Sopi. Sopi ngapain ke kosan lu? Itu materi Anggi kan, bener kan, Gi? Enggak, itu materi Erdin. Oh, masih Erdin. Yaudah, Erdin lanjutin. Din, lanjutin, Din. Nah, selanjutnya itu realitas itu kan terkadang berbanding kebalik dengan kenyataannya gitu. Ulang. Eh, realitasnya kan terkadang berbanding terbalik dengan ekspektasi kita, yaitu penggunaan diskresi oleh pejabat publik dengan dalih untuk kepentingan umum dan kepastian hukum. Justru telah mengorbankan hak-hak individual masyarakat, baik secara pribadi, kelompok, maupun badan hukum perdata. Nah, adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi tersebut. Hal ini dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang klise dan paradoks. Oke, selanjutnya. Selanjutnya materi siapa tuh? Anggi ya? Enggak, masih Erdin. Oh ya, udah Erdin, masih lu. Nah, ada beberapa pandangan tersebut ada benarnya apabila ditelaah kembali terhadap kasus-kasus hukum yang pernah ada dan sedang terjadi saat ini yang dilakukan pejabat publik tentunya dalam memahami makna diskresi. Misalnya diskresi yang menimbulkan akses negatif adalah kasus Bulog, kasus Texnaco, lalu ada kasus pembangunan Bandar Udara Samarinda, Kutai Kertanegara, serta kasus Bank Senturi dan juga kasus Hambalang dan lain-lain dan kasus lain-lainnya. Banyaknya kasus kaitannya dengan diskresi tersebut, menurut penulis diawali dengan adanya celah bagi pejabat publik dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang sesuai kehendaknya atau kepentingan dirinya maupun kelompok tertentu. Kasus hukum yang sering muncul terkait diskresi pejabat publik dapat terjadi di dalam jenis ataupun bentuk apapun, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian maupun keuangan negara. Oke, next. Anggi. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Erdin, yaitu tugas pemerintah daerah juga melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, ketentuan di lingkungan Kementerian Negara tersebut memberikan peluang kepada para menteri untuk melakukan diskresi, karena banyaknya norma yang memberi wewenang kepada menteri untuk melakukan perumusan, penetapan, pelaksanaan, kebijakan di bidangnya masing-masing dari tingkat pusat maupun dengan daerah. Next. Nah, kemudian di dalam pemerintahan daerah juga ya masih mengalami banyak kendala dalam mengimplementasikan diskresi gini.
Nah, seperti apa yang tercantum dalam aturan dan mekanisme pemberian dan hibah dan bantuan sosial sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 32 tahun 2011 yang mana tentang pendoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang kemudian sebagian normanya itu dilakukan perubahan gitu dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2011. Next. Nah, kemudian konsepsi penjabat publik ini dari segi istilah ya ada dua pengertian, yaitu penjabat yang di mana dengan orang yang sebagian pemangku atau orang yang mempunyai jabatan. Nah, dan publik itu yang diartikan sebagai masyarakat. Nah, peristilah penjabat publik ini juga sering dikaitkan dengan persebadanan dengan istilah asing antara lain government, administration, gesture, overhead, and sebagainya di beberapa negara yang untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. Nah, udah tuh siapa? Nah, selanjutnya perbedaan kewenangan dan wewenang itu artinya kewenangan itu kaitannya dengan otoritas pejabat publik itu muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan wewenang merupakan bagian dari kewenangan tersebut. Dalam Khasanah Hukum Administrasi Negara, terdapat 3 macam cara untuk memperoleh kewenangan pemerintah, yaitu atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu kesatuan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, delegasi atau terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh pejabat publik yang memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada pejabat publik lainnya. Dan yang ketiga itu ada mandat atau tidak terjadi pemberian suatu wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari pejabat publik yang satu kepada yang lain yang ada hubungan internalnya. Dari ketiga kewenangan pejabat publik tersebut, menurut sifatnya dibagi lagi tuh menjadi 3 macam, yaitu pertama kewenangan yang bersifat pilihan atau fakultatif. Kewenangan semacam ini tuh berdasarkan norma yang pada peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut digunakan. Kedua, kewenangan yang bersifat terikat atau gebonden. Norma yang ada dalam peraturan dasarnya sudah menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Ketiga, kewenangan yang bersifat diskresioner atau wewenang yang diberikan oleh peraturan dasar tidak bersifat terikat, yaitu ketika pejabat publik menentukan isi dari suatu tindakannya, bebas dilakukan berdasarkan interpretasinya. Nah, konsep yang dipengaruhi dari beberapa pemikiran yang berlaku di beberapa negara itu ada pertama negara Inggris. Dasar pemikiran adanya diskresi atau discretionary powers adalah jenis tindakan raja atau ratu yang legal dapat dilakukan tanpa harus meminta persetujuan dari parlemen atau lembaga legislatif. Bahkan dalam sejarah sebagai melakukan diskresi untuk melanggar hukum umum dan melanggar hukum umum dan mengerahkan ini PPT-nya di sebelumnya deh, slide sebelumnya. Sorry. Lu bilang aja next gitu. Oke, Sebelumnya, yang sebelumnya, menerahkan seorang asing pada pemerintahnya sendiri untuk diadili. Oke, next. Prilly, Nah, kayaknya lu kurang tahu, harusnya ada bagian Belanda dulu lu jelasin. Sedikit aja baru itu baru gue masuk. Itu yang Belanda tuh yang kewenangan tadi, ntar lu masukin aja. Ya Pril, udah nanti. ini apa Nanti lu lanjut. aja, Pril? Ini aja dulu, Pril. Lanjut di sini dari sini. Ya udah gue lanjut di sini.
Oke, selanjutnya ada pengaturan mengenai adanya diskresi ada dalam AWB atau Elegant Word Based Storage atau General Administrative Law X atau bisa disebut juga dengan Undang-undang ini mengatur proses pengambilan keputusan dan tindakan oleh pejabat publik, baik yang bersifat terikat maupun bebas. Selain mengatur batas-batasan yang harus diperhatikan oleh pejabat publik, juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kemungkinan terkena dampak diambilnya keputusan dan tindakan oleh pejabat publik. Adapun menurut JBJM, Tenberger, dan beberapa ahli hukum publik yang memberikan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah. Walaupun adanya kebebasan, tetap memiliki batas berdasarkan isi ketentuan pemerintah yang baik. Alur pikir adanya diskresi di negara Belanda oleh H.D. South dianggap sebagai sebuah konsekuensi fungsi pemerintah yang sangat luas dalam negara hukum modern yang ada di beberapa negara Eropa, terutama di Belanda. Selanjutnya, ada administrasi, ada yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Di antara bentuk-bentuk keputusan dan tindakan tersebut, ada yang disebut dengan Eremensens atau prosedur administrasi pemerintahan pada pokoknya menyatakan setiap lembaga negara atau publik memiliki kewenangan membuat diskresi. Jika menggunakan kewenangan tersebut, haruslah sesuai dengan kegunaan bagi adanya diskresi. Berdasarkan ketentuan yang mendefinisikan diskresi tersebut digunakan. Berdasarkan ketentuan yang mendefinisikan diskresi tersebut, terlihat bahwa secara konseptual berbeda dengan istilah yang sering digunakan banyak pakar hukum baik di Indonesia maupun negara lain, yaitu menyamaartikan dengan istilah praesis Eremensens, Undang-undang Administrasi Pemerintah, dan juga terkadang aturan internal di lembaga pejabat publik berbeda. Diskresi disebut dapat diungkapkan dalam bentuk apapun, dapat dikeluarkan secara lisan tulisan atau bentuk lainnya. Tindakan administratif lisan harus dipertegas dengan tulisan yang mengandung tanda tangan atau nama pejabat publik atau pihak yang berwenang untuk memberikan atau menetapkan tindakan tersebut. Dari 3 negara dapat disimpulkan seperti ini. Kalau Inggris, sumber hukumnya itu konstitusi, asal muasal dari kedaulatan kerajaan, karakternya itu politik atau hak prerogatif, produknya kebijakan dan tindakan. Sedangkan Belanda, sumber hukumnya pengaturan perundang-undang, asal muasal dari kedaulatan kerajaan, karakternya hukum, kewenangan, produknya keputusan dan tindakan. Sedangkan negara Jerman, sumber hukumnya peraturan perundang-undangan, asal muasalnya kekuasaan negara, karakternya hukum, dan produknya keputusan dan tindakan. Next. Selanjutnya ada pengertian diskresi, keputusan, atau tindakan pejabat publik menurut beberapa ahli hukum administrasi negara di Indonesia, yaitu yang pertama ada Prayudi Atmosudirjo yang mengartikan diskresi sebagai kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan atau dari para pejabat publik yang berwenang dan wajib menurut pendapatnya sendiri. Pendapat ini melihat adanya hubungan antara diskresi dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan dasar atau garis sikap atau pedoman untuk melaksanakan dan mengambil keputusan atau tindakan, sedangkan diskresi pada umumnya dipakai untuk menetapkan kebijaksanaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Syaran Basah yang menyatakan bahwa dalam hal pejabat publik memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau diskresi. Sikap tindakannya yang demikian harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Nah, pertanggungjawab tersebut yang dimaksud adanya batas-batas ketaatan akan asas atau ketatasasan, yaitu batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, ada pengertian yang lebih konkret lagi yang disampaikan oleh Fatima Asyar, yang menurutnya diskresi diartikan sebagai salah satu rumusan kekuasaan pemerintahan negara, yaitu memberikan ruang gerak kebebasan atau memberikan freesias permission. Pejabat publik yang diberi kekuasaan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan yang menangkap maksud dan tujuan dari kekuasaan dengan maksud menyelenggarakan pemerintahan yang dilimpahkan dan menentukan sendiri apakah dia akan melaksanakan kekuasaannya itu, serta pejabat publik tersebut dapat menentukan sendiri kapan ia akan berbuat demikian dan bagaimana caranya menggunakan kekuasaan itu. Selanjutnya ada Utrecht yang diartikan diskresi itu sebagai pemindah tanganan kewenangan badan legislatif kepada badan pemerintahan atau eksekutif sebagai konsekuensi adanya konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Selanjutnya ada Mushan yang menjabarkan diskresi sebagai kewenangan yang bersifat bebas yang diberikan kepada pejabat publik karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan memberikan ruang gerak kebebasan untuk bertindak. Nah, maksudnya pejabat publik ini diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dibebankan kepadanya. Sedangkan Indro Hartem berpendapat bahwa diskresi sebenarnya merupakan kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan atau kebebasan untuk mengadakan suatu penilaian mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tepat, dan mana yang tidak tepat. Dalam implementasinya, diskresi mempunyai 2 pola, yaitu ada yang pertama ada
kebebasan untuk menilai secara objektif, yaitu apabila norma dalam undang-undangnya bersifat samar-samar, akan tetapi sesungguhnya dimaksudkan sebagai norma hukum yang objektif, karena rumusan eksplisitnya sulit untuk diberikan. Misalnya, rumusan bertingkah laku sebagai abdi negara yang baik. Kemudian yang kedua adalah kebebasan menilai secara subjektif. Artinya adanya kebebasan melakukan suatu kebijakan sendiri karena undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat publik untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu peristiwa konkret. Kemudian pengertian diskresi keputusan atau tindakan pejabat publik dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 mengartikan bahwa diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Terima kasih. Yang menjadi kriteria diskresi keputusan atau tindakan pejabat publik yaitu ada beberapa poin, yaitu diskresi yang mengharuskan pejabat publik menaati norma dan hukum. Yang kedua, adanya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, menilai hukum. Yang ketiga, penilaian pejabat publik dan memberikan solusi. Yang keempat, adanya stagnasi pemerintahan. Yang kelima, ada memberikan kepastian hukum. Keenam, terdapat unsur kebijaksanaan pada pejabat publik untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, pejabat publik harus memperhatikan tujuan diskresi. Yang kedelapan, ada taat dalam asas. Yang kesembilan, dalam pejabat publik harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang terakhir, ada bentuk pertanggungjawaban harus dengan adanya pengujian hukum. Terkait adanya penyerahan wewenang lembaga legislatif kepada pejabat publik, menurut Strachan dan Van Wyk disebut target whatever atau sikap mundur dari pembuat undang-undang. Dengan demikian, pejabat publik dalam melaksanakan urusan pemerintahan mengeluarkan keputusan dan melakukan suatu tindakan hukum. Partner dan rekan saya. Aku kan? Nah, terkadang diskresi keputusan atau tindakan pejabat publik bermakna ganda atau dapat dikatakan dapat positif sekaligus dan negatif sekaligus untuk dihindari. Tindakan diskresi keputusan atau tindakan yang disalahgunakan pejabat publik diperlukan sarana yang membatasi diskresi keputusan dan tindakan pejabat publik tersebut, yaitu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Maksud sarana di sini adalah tolak ukur atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dalam mempertimbangkan atau menentukan diskresi keputusan atau tindakan pejabat publik dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Menurut UU AP, tolak ukur diskresi keputusan atau tindakan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah yang pertama, cetak tertulis atau elektronik. Yang kedua, harus tetap memperhatikan asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu asas legalitas atau peraturan perundang-undangan, asas perlindungan terhadap HAM, dan asas umum yang memperhatikan dengan baik AAUBP. Yang ketiga, bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Selanjutnya dilakukan dengan kewenangan yang tidak melampaui kewenangan atau batas-batas normalnya tetap diperhatikan. Yang kelima, mematuhi persyaratan dan prosedur yang dilakukan dengan itikat yang baik. Nah, penggunaan diskresi yang berpotensi merubah alokasi anggaran, maka pejabat pemerintahan wajib memperoleh persetujuan dari atasan. Yang kedua, penggunaan diskresi yang menimbulkan keresahan di masyarakat, keadaan darurat, mendesak, atau terjadinya bencana, maka pejabat tersebut wajib memberikan pelaporan kepada atasan dengan menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak atau pihak ketiga untuk terlibat dalam prosedur penerbitan putusan, terutama dalam memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta-fakta yang terkait untuk membuat suatu keputusan. Tindakan administrasi perubahan yang dapat menimbulkan pembinaan atau pembenahan bagi individu atau masyarakat.
Selain itu, dalam naskah akademik UAP ada beberapa batasan atau rambu-rambu bagi penilaian diskresi itu, khususnya melanggar atau tindak ini didasari atas dua hal. Yang pertama, diskresi mengandung penyalahgunaan wewenang. Ini tujuan atau penggunaan tujuan yang sesuai yang dimaksud itu tidak sesuai yang wewenang yang diberikan. Dan yang kedua, diskresi mengandung arbitrariness atau diskresi dinilai melanggar prinsip proporsionalitas. Beranjak dari tolak ukur, inilah diskresi keputusan dan atau tindakan pejabat publik bersandar. Dalam perspektif dogmatika hukum, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pejabat publik dalam melakukan diskresi keputusan atau tindakan harus mematuhi kriteria-kriteria tersebut. Nah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, konsep AAUPB maupun Pasal 10 RUU UAP. Sebagai ilustrasi dapat Nah, inilah ilustrasi-ilustrasi dari proses implementasi sampai inputnya. Bisa dilihat dari diskresi keputusan, kemudian kewenangan, kemudian ada AUBP-nya, dan tata pemerintahan yang baiknya bagaimana. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.